kita arahkan pandangan kita balik ke belakang untuk menyambut kedatangan Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Bupati Manggarai Barat, Bapak Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mau pas tanggal kudu naik cakir juga caranya golongan sampaan Manggarai Barat Manggarai Kasang Curu bila berkesan bangko wajah desiame rosempo dari nasa sakit rombongan air pangkalan di sini cece Toyo mengenasaan rombongan 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 air mengenasaan supaya berisiame ada penisian sakit nasa keluarga Manggarai.
seluruh tamu Republik Indonesia tahun 2023. Senang sekali saya Zikri Ramadan dan rekan saya Meliana Seran dapat menemani Anda untuk bersama-sama menjadi saksi pembukaan acara Rapat Kerja Nasional ke-16 dan Temu Ilmiah Patelki di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth Diana Laiskodak SSI APTMM. Yang kami hormati Bupati Manggarai Barat Bapak Elistasius Endi SE. Yang kami hormati Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Andes Agustinus Sali APTMM. Yang kami hormati Ketua DPP Patelki Bapak Atna Permana SKM Biomed PhD. Yang kami hormati Ketua DPW Patelki Nusa Tenggara Timur Bapak Theophilus Rengga SSI. Yang kami hormati Ketua Panitia Rapat Kerja ke-16 dan Temu Ilmiah Patelki tahun 2023 Bapak Ali Kavesa SST MSI. Yang kami hormati seluruh mitra kerja Patelki tahun 2023 dan seluruh peserta Rakernas Patelki tahun 2023. Doa akan dipimpin oleh Bapak Lalu Erlan Suprabda SPRAK. Kepada Bapak Erlan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, para undangan dan hadirin yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, maka marilah kita bersama-sama memohon petunjuk dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini dengan keyakinan sebagai seorang muslim. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Hadirin yang berbahagia, inilah musik Sasando persembahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya.
Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Dr. Andes Agustinus Salim, APT MM. Yang kami hormati, yang kami banggakan tuan rumah, Bapak Bupati Manggarai Barat, Bapak Edi Stasius Erwin. Yang kami hormati Ketua Panitia Rakernas 16 dan Tamu Ilmiah tahun 2023, Pak Ali bersama seluruh tim yang sudah menyiapkan seluruh acara ini. Terima kasih. Yang kami hormati para penasehat DPP Patelki, ada Pak Antuy, aplaus buat Pak Antuy, dan juga Pak Muslim di Nusa Tenggara Timur selaku tuan rumah Rakernas ke-16 tahun 2023. Seluruh pengurus, dan kami hormati para ketua DPW, DPC Patelki seluruh Indonesia, dan seluruh hadirin yang sudah saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi tuan rumah Rakernas ke-16 dan Temu Ilmiah Patelki tahun ini. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan dari Bupati Manggarai Barat, Bapak Edi Stasius Endi SE. Kepada Bapak Edi Stasius Endi SE, kami silakan.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sukses untuk Paterki. Yang kami hormati Ibu Kadis Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pengurus DPP Paterki beserta, dan pada saat ini juga perkenankanlah kami untuk menyampaikan mohon maaf sekiranya Bapak Ibu sekalian semenjak berada di Labuan Bajo hingga nanti pulang ditemukan hal-hal yang tidak berkenan, dari hati yang paling tulus kami menyampaikan mohon maaf. Apabila dijumpai hal-hal yang tidak berkenan itu miliknya Bupati Manggarai Barat. Kalau ada yang luar biasa itu miliknya teman-teman Paterki Labuan Bajo Manggarai Barat. Dari itu kami mengundang Ketua DPP Paterki, Bapak Atna Permana SKMM Biomed PhD, untuk dapat naik ke atas panggung mewakili seluruh Ketua DPW Paterki se-Indonesia untuk menerima bentuk apresiasi dari Bapak Bupati. Bupati Manggarai Barat dalam acara Rapat Kerja Nasional dan Temu Ilmiah Paterki tahun 2023. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nusa Tenggara Timur, sekaligus membuka acara Rakernas dan Temu Ilmiah Paterki tahun 2023. Kepada Ibu Ruth Diana Laiskodat SSI APTMM, kami silakan. Sebelum saya membaca sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur karena ketidakhadiran di tempat ini. Saya akan membaca sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada acara Rapat Kerja Nasional ke-26 Paterki dan Temu Ilmiah ke-27 Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Bupati Manggarai Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Penasehat Paterki, Ketua Dewan Pengurus Pusat Paterki, beserta para pengurus DPP, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang Paterki seluruh Indonesia. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semua boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, mengikuti acara Rapat Kerja Nasional Paterki dan Temu Ilmiah Nasional Promium di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan
Lokasi ini juga telah dipilih oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, menjadi tempat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN yang baru saja berlangsung pada bulan Mei 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan promisiat untuk peserta kegiatan yang sangat bergengsi ini, serta ucapan selamat buat DPW Patelki NTT yang telah berhasil menarik perhatian DPP Patelki sehingga mau melaksanakan kegiatan yang luar biasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk panitia dalam kegiatan yang bergengsi ini telah juga menyiapkan agenda wisata. Ibu tambahkan seminar nasional utama, yang paling utama jalan-jalan. Ya. Jadi panitia sudah siapkan wisata edukasi berupa sailing trip mengunjungi pulau-pulau super eksotik yang ada di Manggarai Barat. Saya berharap peserta bisa mengunjungi dan menikmati Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan melihat langsung biawak komodo atau Varanus comodiensis di habitat asli. Di tempat lain ada, tapi berbeda di tempat yang asli. Sebagai informasi, NTT memiliki banyak destinasi pariwisata yang tidak kalah menarik di kabupaten yang lain yang kita menyebutnya dengan Ring of Beauty. Ada Pulau Sumba yang terkenal dengan eksotik Sumba Island, Pulau Alor dengan Dugong Festival, serta taman laut yang indah di Pulau Rote. Juga ada Amazing Mulut Seribu serta Nembrala dengan surga bagi para peselancar. Pulau Sabu dengan Grand Canyon versi Indonesia atau kita biasa menyebutnya Kalaba Manja. Dan masih banyak destinasi pariwisata yang wajib dikunjungi. Selain itu, NTT terkenal dengan karya maha tinggi dari mama-mama penenun tradisional yang dikenal dengan tenun ikat. Sehingga tidak berlebihan jika NTT merebut juara umum ajang Pesona Indonesia tahun 2021 dengan merebut 7 prestasi terbaik. Untuk itu kami berharap kalau berkenan masih ada pulau-pulau yang lain untuk Rakerda atau Rakernas Patelki di Provinsi Indonesia di NTT, dan kita siap menjadi panitia. Selanjutnya saya berharap agar rapat kerja nasional ke-26 ahli teknologi laboratorium medik dengan tema sinergitas ahli teknologi laboratorium medik dalam transformasi pelayanan kesehatan berbasis laboratorium ini akan membawa banyak manfaat bagi anggota Patelki, tetapi yang terlebih penting untuk masyarakat terhadap informasi kesehatan perorangan maupun masyarakat yang teliti dan akurat tentang aspek laboratoris terhadap spesimen yang pengujiannya dilakukan di laboratorium. Akhir kata, saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini. Dan pastikan semua peserta, ini harus diulang, pastikan semua peserta mengikuti wisata edukasi sains. Ini yang sudah ditawarkan panitia. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan seizin kita semua, saya membuka acara ini dengan resmi. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Patelki. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Leskodat.
Kami mohon kesediaannya kepada Ibu untuk tetap berada di acara Rapat Kerja Nasional dan Temu Ilmiah Patelki tahun 2023 untuk Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bisa bergabung ke atas panggung bersama Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bupati Manggarai Barat. Baik, Bapak dan Ibu seluruh hadirin, kita undang untuk dapat berdiri sejenak. Kita undang untuk dapat berdiri. Seluruh Bapak dan Ibu kita undang untuk dapat berdiri. Dan kita mengarahkan pandangan kita ke depan videotron yang sudah terpampang di depan kita untuk bersama-sama melakukan seremonial pembukaan acara Rakernas dan Temu Ilmiah Patelki tahun 2023. Arahkan semua tangan kita ke arah videotron yang sudah terpampang di depan kita. Sudah siap Bapak Ibu semua? Baik, kita hitung mundur bersama-sama. Dari 3, 2, 1. Ini dia pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Temu Ilmiah Patelki tahun 2023. Dan tentunya Rapat Kerja Nasional ini disuguhkan oleh pemandangan yang luar. Baik, selanjutnya kami undang untuk seluruh Bapak dan Ibu tamu undangan yang terhormat untuk dapat mengikuti kami dalam membuka stand pameran, dan seluruh ketua DPW Patelki bisa mengiringi kami semua untuk membuka stand pameran acara Rapat Kerja Nasional dan Temu Ilmiah Patelki tahun 2023. Dari 3, 2, 1. Yang berada di depan Terima kasih. PT Sarana Maju Sejahtera, PT Prodia Widya Husada Tbk, PT Sali Polapa Bersama, PT Saba Indomedica, dan PT Tamara Overseas. boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh mitra kerja Patelki tahun 2023 ini. Dan tentunya pada malam hari ini juga kita bersama-sama dengan seluruh delegasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Tentunya kita akan sambut teman-teman dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sudah hadir Bapak Ibu? Kalimantan Selatan. Wow, luar biasa, luar sekali ya Kalimantan Selatan. Terima kasih. Dan selanjutnya ada teman-teman dari Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih. Teman-teman dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara belum bergabung bersama kita pada tahun ini. Selanjutnya ada teman-teman dari Provinsi Banten. Wow, luar biasa. Dan ada juga bergabung bersama kita teman-teman dari Nusa Tenggara Barat. Budaya. Boleh dong kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman dari DPC Patelki Manggarai Barat. Mbak Meli tahu nggak? Mbak Meli kan tuan rumah nih, tentunya tahu nggak ya mereka latihan berapa hari nih untuk memberikan persembahan terbaiknya? Menurut informasi yang saya terima, sepertinya 50 tahun Mas. Wah, kayak Yunisara ya? Ya. Sekarang atau 50. Oke, lanjut. Untuk itu langsung saja kita sambut teman-teman dari DPC Patelki Manggarai Barat.
dari Ketua DPW Patelki Nusa Tenggara Timur yang punya kawasan nih Bapak Ibu. Mari kita sambut dengan hormat Bapak Theophilus Rengga. Jadi deg-degan saya nih. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Patelki. Saya tidak tahu mau ngomong apa sebenarnya. Baik. Jadi terima kasih buat semuanya. Teristimewa saudara-saudara kita yang sudah datang dari jauh. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua DPW Patelki se-Indonesia. Luar biasa dukungan buat kami di NTT kali ini sebagai tuan rumah. Dan juga terima kasih buat teman-teman panitia lokal yang sudah yang dari beberapa bulan yang lalu sudah sangat mendukung kami untuk menyukseskan kegiatan Rakernas ini, dan juga Bapak Kepala Labkes Provinsi Nusa Tenggara Timur, terima kasih. Luar biasa dukungan dari beliau-beliau ini buat kami khususnya di DPW Patelki NTT. Saya teringat ketika kami pertama kali bertemu Kepala Dinas ditemani oleh Bapak Kepala Labkes. Beliau hanya berpesan harus sukses kegiatan ini sebagai tuan rumah. Karena baik tidak baik pun yang akan memberikan dampak itu tuan rumah. Walaupun ini kegiatan nasional. Jadi beliau pesan bantu-bantu kami untuk detail mungkin memperhatikan segala aspek, terutama menyambut teman-teman yang dari jauh ini. Jadi kami putuskan waktu itu apapun resikonya kami harus menjemput di Bandara Komodo. Karena suksesnya tidak kami ini tergantung dari saudara-saudara yang sudah datang dari jauh-jauh. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua DPW NTT Bapak Theophilus. Terima kasih Bapak. Dan kita undang kepada seluruh ketua DPW yang hadir pada acara malam hari ini akan mendapat kenang-kenangan dari NTT. Boleh kepada seluruh ketua DPW yang hadir pada acara malam hari ini untuk bisa maju ke depan, dapat bergabung ke atas panggung, akan mendapatkan kenang-kenangan dari teman-teman. Goyang bersama, goyang Gemu Famire dari Nusa Tenggara Timur. Kita minta juga teman-teman dari DPW NTT untuk bisa menemani Ibu Ade di depan, Ibu Irma, Ibu Uci.
lainnya. Betul sekali, kita save energi kita sampai pukul 5 pagi tadi kan requestnya ya. Ya benar Mas, langsung lanjut seminar. Betul sekali. Dan seminarnya di save dulu ya, nanti nggak lepas malam ini. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya kita akan masih ada banyak kemeriahan di acara malam hari ini. Dan selanjutnya Mbak Meli, kita akan menyaksikan penampilan dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu ada Sasando. Boleh kami undang kepada tim Sasando dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang akan mempersembahkan 2 buah lagu. Yang pertama yaitu Ova Langga, dan nanti yang kedua kita nyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu dengan judul Rumah Kita. Mas Kiki, aku mau nanya bentar sebelum mulai. Mas Kiki udah pernah lihat alat ini belum? Sudah ya? Iya, sekarang. Sebelumnya udah bisa main Mas Kiki? Main belum. Oke, nanti kita minta kesediaan teman-teman, mungkin bisa jelasin sedikit ya. Iya, kirain mau minta ajarin. Kalau minta ajarin satu partnya 500.000 ya. Apa kabar? Kurang semangat ya. Apa kabar? Kalau baik sudah terlalu mainstream, biasanya jawabannya harus luar biasa. Kita ulang ya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kita semua sudah cantik-cantik dengan menggunakan pakaian khas adat dari masing-masing daerah. Perkenalkan saya Audrey dan juga ini teman saya Rizky. Kami berdua dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Membawakan 2 lagu, yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Sobat sayang kasih
Tuhan memberkati. Selamat malam. Wow, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kejutannya apa ya kira-kira ya? Coba kita pikir. Sepertinya kurang afdol kalau misalnya malam gala dinner itu tidak ada acara ini Mas Kiki. Apa tuh? Apa ya kira-kira ya? Langsung saja kita masuk ke agenda pengumuman Patelki Award. Dan pengumuman Patelki Award ini akan disampaikan oleh Sekjen DPP Patelki kepada Bapak Ali Kavesa. Kami silakan. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan pergi dari kerajaan negara sebelum menemukan Panji Asmoro. Ibu semua dalam acara Gala Dinner Prakernas dan Temu Ilmiah Patelki tahun 2023 dan sampai jumpa. Boleh kita tepuk tangan untuk teman saya Rizky. Kami menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa tema seminar hybrid event pada hari ini adalah transformasi ahli teknologi laboratorium medik dalam menghadapi era digitalisasi pelayanan kesehatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Izinkan saya membawakan doa pembuka temu ilmiah ke-27 dengan keyakinan saya agama Katolik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami hari ini, khususnya dalam temu ilmiah ke-27 Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Baik Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Patelki kepada teman-teman paduan suara dari Dewan Perwakilan Cabang Manggarai Barat agar mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Ketua Panitia Kegiatan Rapat Kerja Nasional 16 dan Temu Ilmiah Patelki tahun 2023 kepada Bapak Ali Kavesa, SST MSI, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Patelki, Salam Patelki. Kata BKKBN 2 anak cukup. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Rutdiana Laiskodat. Terima kasih Ibu telah hadir. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Agustinus Sali, Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak telah hadir. Yang saya hormati Bapak Atna Permana, Ketua Umum DPP Patelki. Yang saya hormati Bapak Theophilus Rengga, Ketua DPW NTT. Dan yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir di ruangan ini dengan penuh kebahagiaan. Dan tidak lupa pula peserta yang hadir secara online yang ada di Zoom, terima kasih telah berpartisipasi untuk kegiatan Temu Ilmiah di ke-27 dalam rangka Rapat Kerja Nasional ke-16 dan Temu Ilmiah ke-27. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir secara offline dan juga yang secara online pada kegiatan kali ini, di mana kegiatan ilmiah kali ini salah satu tema yang diusung adalah tentang transformasi kesehatan, yang khususnya adalah transformasi ke tenaga kesehatan, juga dalam rangka mengupas tuntas masalah yang ada di kewilayahan. Salah satu diantaranya adalah tentang stunting. Kepada Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Ali Kavesa SST MSI telah memberikan sambutannya, dan selanjutnya kami mohonkan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ibu Rutdiana Laiskodat, SSI Apoteker MM, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu kami persilahkan. Yang saya hormati perwakilan ahli teknologi laboratorium medik dari 34 wilayah di Indonesia, perwakilan ahli teknologi laboratorium medik dari 420 cabang di Indonesia, pembina nasional dan pembina wilayah, penasehat Patelki, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pakar, para narasumber, wakil dari perusahaan, peserta lokakarya industri, dan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang saya banggakan. Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Temu Ilmiah Nasional ke-27, Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua bersyukur karena kita semua diberikan kesehatan dan bisa hadir pada acara Temu Ilmiah Nasional ke-27, salah satu tempat yang terindah di Indonesia dan menjadi 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia secara konstitusional tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45
sebagai hak warga negara dan tanggung jawab negara. Hak asasi di bidang kesehatan ini wajib diwujudkan melalui perkembangan kesehatan yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui pemberian pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Salah satunya adalah ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM. Ahli teknologi laboratorium medik yang lebih familiar kita sebut dengan analis kesehatan dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap informasi kesehatan perorangan maupun masyarakat yang teliti dan akurat tentang aspek laboratoris terhadap spesimen baik cairan maupun jaringan tubuh manusia yang pengujiannya dilakukan di laboratorium. Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, Bapak Ibu yang hadir berasal dari kalangan praktisi laboratorium, akademisi, tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia untuk kegiatan Temu Ilmiah Nasional ke-27 yang digelar berupa seminar dan workshop. Tentunya Patelki perlu menyiapkan program-program yang mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi etika dan profesional dengan tujuan akhir memantapkan profesionalisme SDM di laboratorium untuk mewujudkan layanan laboratorium yang bermutu dan membangun semangat kemandirian ATLM. Temu ilmiah ini diharapkan menjadi momentum pengurus dan anggota untuk dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait teknologi laboratorium medik serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan dalam peran ATLM sebagai penunjang pemeriksaan serta penegakan diagnosa untuk kolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dalam menjalankan program-program pemerintah termasuk upaya penurunan stunting. Penuh syukur mengucapkan selamat mengikuti Temu Ilmiah Nasional ke-27 Persatuan Ahli Laboratorium Medik dengan tema Sinergitas Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan dalam Transformasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Laboratorium. ATLM dalam upaya mendukung program gerakan masyarakat sehat serta mensukseskan percepatan pelaksanaan 6 pilar transformasi sistem kesehatan, terutama transformasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi laboratorium medik di Indonesia. Tenaga ATLM telah teruji sebagai ujung tombak pada masa pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia. ATLM tergabung dalam konsil teknis biomedik yaitu 74.600 orang dan diperlukan kolaborasi dan sinergitas Patelki dengan pemerintah. Jadi Pak Teo, untuk acara ini tadi malam kalau yang ikut hadir menyampaikan bahwa dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten. Jadi saya dan Pak Agus Salih, Kepala Labkesda Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita selalu bekerja sama karena kita ada banyak organisasi profesi, ada 19. Karena kita sudah berjanji untuk mendampingi, jadi membantu itu dengan kehadiran saja itu sudah membuat Pak Teo lebih semangat. Ada pesan yang saya sampaikan waktu itu, tadi malam saya dengar, kapan Pak Teo menyebutkan kata-kata itu? Saya hanya pesan, tamu adalah raja. Dan secapek apapun kita panitia lokal, provinsi dan kabupaten, itu tidak boleh dipikirkan, karena pesan bahwa tamu adalah raja. Kalau teman-teman ATLM dari seluruh Indonesia menyingkirkan semua kesibukan untuk datang di tempat kita, itu merupakan penghargaan tertinggi.
untuk itu, saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tempat di mana kita orang NTT begitu bangga untuk tempat ini. Dan saya ingin menginformasikan sebelum saya menutup penyampaian sambutan ini, kita di Nusa Tenggara Timur 2021 oleh Kementerian Agama. Untuk itu, kalau Bapak Ibu di Nusa Tenggara Timur, di setiap kesempatan jangan bosan kalau kita menyampaikan 5 salam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti seminar untuk kita semua, dan saya mendoakan secara pribadi Bapak Ibu tetap sehat, keluarga tetap sehat. Satu lagi kesempatan untuk jalan-jalan itu penting dan harus sehat. Tadi Pak Ketua Panitia sudah menyampaikan bahwa kesan yang terindah yang akan didapat, saya yakin akan terindah. Maka akan membawa keluarga lagi. Teman-teman Patelki Manggarai Barat, tolong siap. Jadi kalau dihubungi jangan bilang bahwa HP-nya lowbat ya. Ya, karena kita mendapatkan tamu itu suatu berkat dari Tuhan. Bahwa di antara tempat-tempat indah di Indonesia, termasuk di provinsi Bapak Ibu, di kabupaten Bapak Ibu, tetapi kalau memilih Nusa Tenggara Timur, berarti itu berkat buat kita. Jadi tolong HP Pak Teo, tolong ya, HP jangan dimatikan berulang. Maka tolong berjawab siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Patelki. Katanya harus 2 kali. Salam Patelki. Terima kasih. Di Nusa Tenggara Timur ini, dan kami juga sangat menghargai sekali upaya dari seluruh lapisan dari para Bapak Ibu pejabat untuk tentunya menjaga dan melestarikan ini supaya ini bukan hanya aset NTT, ini menjadi sebuah aset bangsa, aset Indonesia di mata dunia. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi Pak Ketua Pelaksana sudah menghadirkan pantun, saya juga mencoba untuk menghadirkan pantun. Dari Pulau Belu ke Pulau Malaka, makan ikan di Labuan Bajo. Cakep. Bapak Ibu para peserta, mari kita saksikan penampilan Sasando. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Ibu nyanyi sama saya boleh? Mulia adanya tangan satu dalam jiwa demi masa depan Indonesia jaya. Sasando. Boleh kita tepuk tangan untuk teman saya Rizky. Perjuangan 10 tahun sampai hadir di sini dan kami merasa terhormat bisa menyaksikan penampilan begitu indah dari kakak. Kakak nama siapa kakak? Rizky Hauteas. Rizky Hauteas dari Pulau? Dari Timur, Pulau Timur. Pulau Timur. Kamel Kalau mungkin kakak tanya. yang cantik ini Saya Audrey Fulbertus dari Timur juga. Timur juga. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kedua kakak Terima kasih kita. kakak Terima sudah kasih hadir banyak. di agenda kami yang sudah ditemani dengan mereka semakin luar biasa pastinya ya Kamelia. Dan teman-teman semuanya, para peserta yang kami hormati, kita akan memulai masuk ke dalam rangkaian acara materi. Kalau kita sama-sama tahu Bapak Ibu, kita punya bonus demografi di tahun 2045. Yang dimana ketika ini tidak kita bisa manfaatkan dengan baik, maka akan terjadi sebuah hal yang mungkin menarik bangsa kita menjadi ke belakang lagi.
Kita ingin manfaat bonus demografi ini bisa menjadi sebuah potensi yang baik, dan peran dari teman-teman ATLM seluruh Indonesia nanti juga bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, kami akan memanggil, karena akan berbentuk panel, jadi kami akan langsung memanggil para pembicara yang akan mengisi di materi yang pertama ini tentang kebijakan pemerintah dalam penanggulangan stunting di Indonesia. Yang pertama yaitu Ibu Ruth Diana Laiskodat, SSI Apoteker MM. Kami persilahkan untuk ke atas panggung, dan yang akan memoderatori juga yaitu Ibu Magdalena Seran, SSI MSC. Ya, dan juga nanti setelah Ibu Ruth Diana Laiskodat akan dilanjutkan dengan materi dari peran ATLM dalam penanggulangan stunting di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Atna Permana SKMM Biomed PhD. Kami persilakan juga bisa langsung hadir di atas. Ya. Lalu juga, ya Allah, cantik sekali ya, luar biasa Ibu ya. Beliau menyelesaikan pendidikan diantaranya menempuh pendidikan SMAK, Sekolah Menengah Analis Kesehatan Mataram, NTB, untuk menyelesaikan pendidikan D3. Lalu setelah itu Akademi Analis Kesehatan Bandung S1 Teknologi Labkes, dan Unhas Makassar untuk S2 Ilmu Kedokteran Tropis UGM Yogyakarta. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, Ibu bekerja di Laboratorium Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 1989 sampai sekarang. Wah, perjuangan yang luar biasa panjang Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi karena para narasumber sudah duduk di kursinya dan sudah tidak sabar tentunya memberikan informasi tentang updating seputar masalah stunting di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Kepada Ibu Magdalena Seran kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita akan langsung ke pembahasan materi kita pada pagi hari ini tentang stunting atau keterlambatan pertumbuhan, merupakan masalah gizi kronis yang sering terjadi pada anak-anak di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Kemenkes, gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk itu stunting menurut Kemenkes. Sedangkan definisi terbaru dari WHO untuk saat ini, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi kalau dari definisi ini, saya mungkin termasuk stunting. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Kan dari genetik. Karena kita harus merasa diri bahwa kita cerdas. Seperti itu. Tepuk tangan ya. Jadi saya mewakili saudara-saudara saya yang ukurannya semampai, semeter tidak sampai. Pemateri pertama dengan judul materi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan stunting di Indonesia, yang akan dibawakan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beliau adalah Ruth Diana Laiskodat, SSI Apoteker MM, Kepala Balai POM di Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun. Kemudian beliau berpindah ke Kepala Inspektorat Nusa Tenggara Timur, jadi jauh dari link kesehatan, selama 3 tahun. Dan mulai dari tahun 2022 sampai dengan saat ini, beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Ibu Helen. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Saya merasa bersyukur berada di tengah-tengah Bapak Ibu, orang-orang hebat yang mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanggulangan stunting. Ada beberapa kebijakan dalam penanganan stunting. Slide, next. Dasarnya adalah Peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi, sesuai peraturan Presiden ini harus ada komitmen dan visi kepemimpinan dari kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah desa. Next, untuk strategi Quick Wins pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023, yang pertama moratorium tambang, yang kedua moratorium PMI. Jadi yang kedua mewujudkan tenaga kerja NTT dengan kompetensi sebagai pekerja migran legal dan bekerja di dalam daerah. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah pencegahan dan penanganan stunting, di mana peningkatan ketahanan pangan dan gizi yang menjamin pencegahan dan penanganan stunting. Di sini ada kata marungga. Marungga itu kita di NTT menyebutnya marungga atau kelok. Ada kebijakan pemerintah provinsi di mana serbuk marungga, daun marungga yang sudah dikeringkan dibuat serbuk. Satu kebijakan, setiap PMT lokal harus diberikan serbuk marungga NTT. Mengapa? Karena kalau kita di NTT menyebutkan sayur marungga mudah untuk tumbuh. Jadi dia tidak memandang hujan atau panas, karena kita di Nusa Tenggara Timur lebih banyak bulannya tidak hujan. Yang kedua, marungga NTT atau serbuk marungga NTT terbaik di dunia setelah Spanyol. Bagaimana alur berpikir? Bapak Ibu lihat di skema. Sebenarnya masalah gizi ibu dan anak itu berakar dari masalah pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya. Kemudian kemiskinan, ketahanan pangan, gizi dan pendidikan. Akar masalah berikut, daya beli, akses pangan, akses informasi, dan akses pelayanan. Dan Februari 2023, anak balita yang harus ditimbang 435.000, yang ditimbang 98,8%. Atau 430.000. Kalau Bapak Ibu melihat tahun 2022-2023 bahkan 2021, nah kalau 2022-2023 ada komitmen pimpinan daerah, gubernur dan seluruh bupati wali kota, satu kota 21 bupati seprovinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa anak yang ditimbang adalah jumlah real. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat kok anaknya berkurang ya, tidak. Kalau yang sebelumnya itu kita pakai proyeksi Jakarta, proyeksi pusat. 3 tahun terakhir kita menggunakan data real, di mana pimpinan kabupaten harus menandatangani pernyataan bahwa inilah jumlah real balita yang ditimbang, yang ada dan yang ditimbang. Dibuktikan dengan tanda tangan, data dari desa ke kecamatan, kemudian bupati menandatangani, wali kota menandatangani. Inilah jumlah real balita di wilayah masing-masing. Kalau Bapak Ibu melihat data ini, sebenarnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah membantu kita semua, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk penanganan stunting. Ada 2 data. Yang pertama, survei SSGI. Yang kita pakai sekarang adalah EPPGBM. Jadi
Kementerian Kesehatan mengharuskan kalau data atau anak-anak yang ditimbang di bawah 80% harus dilakukan juga survei. Tapi kalau data yang ditimbang di atas 80% maka dilakukan cukup dengan sensus. Jadi sensus Nusa Tenggara Timur memilih sensus karena di situ ada by name by address. Kita pingin sekali anak-anak di Nusa Tenggara Timur secepatnya keluar dari status stunting. Sehingga Bapak Ibu melihat atas kerjasama kita semua, provinsi dan kabupaten, semua tenaga kesehatan, dan saya selalu memberikan apresiasi kepada semua tenaga kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita berhasil melakukan penimbangan 98,8%. Kita minta seluruh tenaga kesehatan untuk memvideokan bagaimana perjuangan mereka untuk strategi penurunan stunting. Ada satu cerita dari teman-teman tenaga kesehatan di puskesmas. Karena 2022 tercatat di Agustus 98,5, saya secara pribadi berpikir bahwa pasti bulan Februari akan ada penurunan karena hujan, angin, banjir. Bapak dan Ibu, wilayah kita kepulauan, kemudian kita harus nyebrang ke pulau-pulau kecil lainnya lagi. Nanti besok Bapak Ibu berkenan untuk pergi beberapa pulau kecil, tapi itu yang tanpa penghuni. Kalau yang saya maksudkan yang berpenghuni. Kemudian ada satu tenaga gizi. Jadi sungai kita besar, kemudian banjir. Di daerah tertentu sungai itu akan pecah menjadi beberapa aliran sungai kecil. Kalau dia melewati jalan umum, dia tidak akan bisa lewat. Karena sungainya besar, banjir. Nah, kalau dia harus ke beberapa kilometer kemudian supaya pecah sungai itu, maka dia akan menjadi riak-riak kecil bisa dilewati. Dia harus melewati gunung dan dia harus menjalani 6 km PP 12. Kemudian waktu naik gunung dia bisa, tapi waktu turun nanti besok di Padar akan rasakan itu yang Ibu Ruth ceritakan. Waktu turun lutut gemetar. Naik bisa. Waktu turun lutut gemetar, kemudian dia menangis. Kemudian kepala puskesmasnya bilang, adik, kalau kita di sini adik perempuan kita bilang adik Nona. Nona, kita balik saja kak, karena ini air mata sudah keluar ini. Karena turun lutut gemetar. Kenapa menangis? Dia bilang lutut gemetar bapak. Ini belum sampai riakan yang harus dilewati ya. Kemudian Pak Kepala Puskesmas bilang, apa kita balik saja? Sambil lap air matanya dia bilang, lanjut Bapak. Dan itu kekuatan tenaga kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga menghasilkan 98,8%. Next. Jadi waktu membangun itu, media sosial ini, teman-teman menyampaikan bahwa, oh ibu kita belum biasa. Saya bilang bikin biasa. Orang lihat kita tidak rapi, langsung melihat pamalas lihat itu YouTube. Jadi kalau pakai baju baru, nah usahakan pegang-pegang itu baju supaya orang lihat ya. Kalau yang senyumnya, kalau kita di Kupang nih bilang senyum asam, itu di Kupang gini. Kita belajar untuk senyum, tahan 2 menit, tarik ke samping, tahan. Nah, supaya apa? Media kita bisa dikunjungi karena kita akan kesulitan dana sampai 2024. Kita ada event yang besar, pemilu, banyak dana tertarik untuk itu, tapi kita tetap mengerjakan tugas sebagai tenaga kesehatan, maka kita menggunakan media. Dan disitulah kita mengajak masyarakat khusus untuk Nusa Tenggara Timur, kan kita ada pulau-pulau yang sangat banyak supaya informasi kita bisa sampai. Saya berharap Patelki, ATLM, walaupun kita bekerja di laboratorium, kita harus tampil dalam posisi prima. Tepuk tangan yang meriah. Untuk apa? Untuk semua masyarakat tahu bahwa kita ada. Karena kalau tidak payah. Dan ada satu pesan yang saya sampaikan. Kalau tampil menyampaikan materi tentang kesehatan untuk Nusa Tenggara Timur, harus tampil dalam kondisi yang prima. Karena kamu di balik laboratorium saja,
Dorang hanya mengomel bilang kenapa terlambat, kenapa terlambat. Dorang tidak tahu kalau kamu ada berjuang luar biasa di sana. Ya, terima kasih Ibu. Saya kembalikan. Semoga waktunya tidak lewat. Terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Ibu Rid Diana Leskodat SSI APT MM.